Ada masih bersama kami pemirsa dalam program Presiden Pilihan Rakyat. Kembali saya akan menyapa Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau tadi kan disampaikan quick count ini nampaknya tidak akan jauh berbeda lah dengan real count dan nanti hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU. Dan quick count ini bisa digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan yang nampaknya sampai saat ini pun juga coba untuk dilakukan oleh sejumlah pihak, Prof. Nah, apakah upaya-upaya ini nanti akan cukup signifikan merubah hasil perolehan suara yang ada? Sepertinya tidak akan banyak mengubah hasil secara signifikan. Karena per hari ini kalau kita lihat data yang direkap oleh KPU melalui real count, melalui Sirekap, itu tidak terlalu berbeda meskipun data KPU belum besar ya, baru sekitar kemarin saya cek 60%-an, mungkin sekarang sudah naik. Tapi intinya tidak terjadi perbedaan signifikan. Dan kita bisa membandingkan antara data KPU dengan data penyelenggara quick count, misalnya dengan membandingkan C1. Kan pasti penyelenggara quick count mencatat tuh laporan C1 di tiap-tiap TPS yang menjadi sampel. Kemudian dibandingkan dengan data KPU. Tetapi mengingat perbedaannya tidak terlalu signifikan, menurut saya kemungkinan besar terjadinya perubahan hasil akhir KPU dengan quick count kecil sekali. Mengapa demikian? Karena tadi sudah ada kesamaan minimal, kalaupun ada perbedaan, perbedaannya sangat tipis di bawah 1% plus minus. Meskipun lagi-lagi Ken, bagian dari tanggung jawab intelektual, kita semua harus mengklaim, penyelenggara quick count harus mengatakan, mendisklaimer bahwa quick count mereka itu unofficial result. Bukan data ofisial, bukan data resmi. Data resminya menunggu proses penghitungan manual yang diselenggarakan oleh KPU. Tetapi tadi saya sebut alat pendeteksi kecurangan karena pernah kejadian Ken di Filipina tahun 1986 kalau tidak salah, saat itu ada hasil quick count yang berbeda 180 derajat dengan hasil rekap suara yang dilakukan oleh KPU-nya Filipina, namanya Comlec. Jadi saat itu penyelenggara quick count dilakukan oleh namanya NAMFREL, organisasi civil society. Hasilnya mengatakan Aquino yang unggul, sementara KPU-nya Filipina mendeklar kemenangan ada di tangan Marcos, incumbent. Nah, ternyata masyarakat lebih percaya kepada NAMFREL, hasil quick count NAMFREL. Kemudian mereka turun dalam jumlah besar, jutaan orang turun ke EDSA. Nah, itulah revolusi EDSA yang menjatuhkan Marcos. Nama lain dari revolusi EDSA adalah revolusi quick count. Karena quick count mendeteksi kecurangan sistematik masif yang ditunjukkan oleh perbedaan hasil antara quick count dan penghitungan suara Comlec atau KPU-nya Filipina. Nah, itu tidak terjadi sekarang. Dan jangan lupa Ken, elit-elit politik kita itu pintar-pintar. Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya dulu di lembaga survei. Beliau adalah direktur riset lembaga survei Indonesia. Jadi pasti paham soal quick count. Jadi menurut saya sih sekarang tinggal di elit politiknya, apakah mereka menerima hasil quick count atau tidak, dan saya kira secara umum mereka bisa mengerti, tetapi mungkin ada beberapa pendukung atau elit politik lain yang tidak bisa menerima. Dan menurut saya sih mereka bisa wajar ya awal-awal mungkin menolak hasil karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi sesuai dengan kedewasaan dan keinginan untuk segera move on, saya kira akan lebih baik buat elit politik untuk segera mengambil sikap, tentu tanpa harus mengabaikan adanya kecurangan di sana sini, tetapi kecurangan itu tidak sampai mengubah hasil secara signifikan. Oke, baik Prof. Burhan, menarik untuk nanti kita dalami lagi lebih lanjut mengenai bagaimana melihat kecurangan sebagai bentuk evaluasi juga ke depan.